Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Anak-anakku sekalian, setelah kita lama tidak berjumpa karena musim dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu sistem respirasi pada manusia. Respirasi atau pernafasan merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yaitu melakukan respirasi atau pernafasan. Baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya melakukan respirasi. Yang membedakan yaitu ada pada organ-organ yang menyusun pada sistem respirasi tersebut. Tentunya organ respirasi pada tumbuhan itu tidak sama dengan organ respirasi pada manusia. Pada tumbuhan, organ respirasinya juga tidak sama dengan organ hewan. Baiklah anak-anakku, istilah respirasi ada beberapa pengertian tergantung makhluk hidup yang mengalaminya. Respirasi adalah sebagai pertukaran gas, baik O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida langsung antara permukaan tubuh dengan lingkungannya. Contohnya amoeba. Amoeba itu termasuk pada kelompok hewan bersel 1. Yang kedua, respirasi adalah sebagai proses fermentasi atau proses enzimatik, yaitu respirasi anaerob. Kita ketahui bahwa respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya ada pada yeast atau ragi dan bakteri. Yang ketiga, respirasi adalah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air, pengangkutan gas O2 dan CO2 serta kegiatan respirasi sel, yaitu pembebasan energi yang tersimpan pada zat makanan. Walaupun ada beberapa macam pengertian tentang respirasi, baik nomor 1, 2, dan 3, tapi memiliki tujuan utama respirasi, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan energi yang tersimpan di dalam zat makanan, di mana energi tersebut asal mulanya berasal dari energi matahari yang oleh tumbuhan diikat dan diubah menjadi energi potensial dan disimpan di dalam zat makanan dalam bentuk karbohidrat. Jadi karbohidrat itu yang nantinya akan kita konsumsi untuk menghasilkan energi. Pernahkah kalian bernafas? Jadi semuanya pasti pernah bernafas. Coba kita lakukan percobaan seperti ini. Tarik nafas, kita lepaskan. Ambil nafas, kita lepaskan. Nah, apakah kalian tahu gas apa yang kita hirup dan gas apa yang kita keluarkan? Serta organ-organ apa saja yang berfungsi pada saat kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini, untuk mempelajari organ-organ yang berperan di dalam sistem pernafasan pada manusia. Sering kalian ditanya, apa sih bernafas itu? Tetapi kadang kalian bingung untuk menjawabnya. Padahal
kegiatan itu kita lakukan terus-menerus. Selama kita masih hidup, kita pasti akan bernafas. Jadi bernafas adalah menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida, juga uap air. Kalau kita perhatikan contoh tadi, ya, ada satu contoh kita bernafas, kita bercermin, ada waktu bercermin kita keluarkan nafas, di dalam kaca itu ada embunnya, nah itu uap air. Jadi kita mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Mudahnya itu pada waktu kita bercermin, kita habis bernafas, kita keluarkan, di cermin ada embunnya. Itu merupakan contoh dari bernafas yang biasa kita lakukan, tetapi kita mungkin tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa itu merupakan peristiwa bernafas. Sekarang kita akan mempelajari itu alat atau organ respirasi pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung, semuanya memiliki hidung. Jadi semuanya memiliki hidung. Hidung itu merupakan organ respirasi bagian luar yang bisa kita lihat secara langsung. Di dalam hidung ini, di dalamnya yaitu ada rambut hidung, ada kapiler darah, dan ada selaput lendir. Jadi kalau kalian menyebutkan rambut hidung, jangan menyebutkan bulu. Karena apa? Karena bulu itu dimiliki oleh aves. Kalau mamalia itu memiliki rambut. Yang membedakan. Jadi jangan menyebutkan bulu ya, menyebutkannya yaitu rambut. Beda. Manusia termasuk pada kelas mamalia. Ingat itu. Di dalam hidung tadi ada rambut hidung. Apa sih fungsi dari rambut hidung? Fungsi dari rambut hidung yaitu untuk menyaring udara. Udara yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dalam paru-paru itu akan disaring oleh rambut hidung. Suatu contoh, kalian pulang sekolah naik sepeda motor. Kebetulan di depan kalian itu ada mungkin mobil atau truk atau tronton itu ya, yang mengeluarkan asap. Asapnya pekat, mungkin hitam pekat. Itu kan secara tidak langsung kita akan menghirupnya. Nah, kita akan menghirupnya, itu nanti akan disaring oleh rambut hidung. Jadi hasil dari saringan itu akan masuk. Jadi udara itu udara bersih. Udara yang kotor seperti hitam-hitam itu akan tertinggal di dalam rongga hidung, dalam hidung di sini. Selain rambut hidung tadi, bahwa di hidung tadi memiliki kapiler darah. Kapiler darah yaitu berfungsi sebagai penghangatan. Jadi proses menghangatkan udara yang masuk itu bagian kapiler darah. Mengapa udara itu harus dihangatkan? Karena nanti udara yang masuk ke dalam tubuh itu tidak terlalu dingin, jadi harus dihangatkan. Yang selanjutnya yaitu ada selaput lendir di sini, atau sering disebut dengan mukus. Maka di dalam hidung kita itu lembab. Karena apa? Karena ada selaput lendirnya. Kalau selaput lendir itu, maaf ya, kalau terlalu lama maka akan menumpuk dan tidak kita bersihkan maka akan menumpuk-numpuk. Istilahnya itu yang biasa kita bersihkan yaitu UPIL. Gitu. Jadi nanti kalau menumpuk seperti itu, maka harus dibersihkan. Kalau UPIL itu hitam berarti udara yang sering kalian hirup itu termasuk udara yang kotor. Jadi hidung berfungsi yang pertama menyaring udara, proses menghangatkan udara yang masuk dan mengatur kelembapan. Tadi
jelaskan, menyaring udara itu bagian rambut hidung, proses menghangatkan udara yang masuk yaitu kapiler darah, mengatur kelembapan yaitu pada selaput lendir atau mukosa. Jadi fungsi utama pada hidung memang untuk memasukkan udara. Nah, di sini kok ada rongga mulut? Kok ada rongga mulut? Bagaimana ada rongga mulut? Rongga mulut di sini bisa kita gunakan sebagai bernafas. Yaitu apabila kita membutuhkan oksigen atau udara yang masuk banyak, maka biasanya kita menggunakan rongga mulut. Contohnya pada saat kita habis olahraga, tentunya kita akan ngos-ngosan ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan rongga mulut untuk bernafas. Selain itu, apabila kita flu atau pilek itu ya, istilahnya pilek itu atau hidung tersumbat, maka kita juga akan menggunakan bernafas menggunakan rongga mulut. Tetapi kita diharuskan itu kalau bernafas menggunakan rongga hidung. Mengapa? Karena kalau kita bernafas menggunakan rongga hidung, maka udara yang masuk itu akan disaring dulu. Tetapi kalau kita bernafas menggunakan rongga mulut, maka udara yang masuk itu tanpa ada saringan, langsung masuk ke sini, langsung. Jadi udara misalnya yang kita hirup itu ke udara kotor, maka ya akan langsung masuk. Yang pertama tadi rongga hidung. Yang selanjutnya, organ pernafasan yang selanjutnya yaitu faring. Faring atau disebut dengan rongga tekak. Nah, ini faring, rongga tekak. Merupakan rongga persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Di sini faring. Persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Ini letaknya ada di sini, faring. Mengapa disebut persimpangan? Karena letak faring ini ada di tengah-tengah antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Jadi setelah rongga hidung, maka yang kedua yaitu faring. Yang ketiga yaitu laring. Ini laring. Yang ketiga adalah laring atau tekak ya. Coba kalian pegang bagian leher, tekak atau leher, bagian leher. Kemudian kalian bicara. Dipegang, kalian bicara. Adakah yang bergetar? Ada kan? Praktekkan, coba dipraktekkan. Dipegang, kita bicara. Adakah yang bergetar? Ada. Nah, bagian yang bergetar ini merupakan pita suara. Sehingga laring disebut juga sebagai disebut juga kotak suara karena bisa menghasilkan suara ini. Pada laring di sini masih kita bicara pada laring di sini tadi tekak atau leher mudahnya ini laring. Di sini terdapat yang namanya jakun. Tentunya kalian tahu ya jakun, di sini kalian pegang. Kalau pada anak laki-laki jakunnya itu kelihatan besar. Tetapi pada anak perempuan tidak kelihatan, tetapi jelas kelihatan jakun itu ada pada anak laki-laki. Selain itu juga ada ini saluran epiglotis. Jadi di dalam laring ini ada jakun, ada saluran epiglotis. Di mana pada saluran epiglotis di sini loh letaknya ini merupakan katup berbentuk daun yang terletak di bawah lidah ini. Di belakang lidah ya, letaknya di belakang lidah.
Ini epiglotis. Epiglotis ini dapat membuka dan menutup bagaikan pintu gerbang. Pada saat kita bernafas, jadi pada saat kita bernapas, maka epiglotis ini akan menutup bagian kerongkongan. Tetapi pada saat kita makan, epiglotis ini akan menutup bagian tenggorokan. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah bahwa pada saat kita bernafas, epiglotis akan menutup kerongkongan. Pada saat kita makan, epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Nah, bagaimana seseorang bisa tersedak? Nah ya, tentunya kalian pernah tersedak. Tersedak itu terjadi apabila saluran epiglotis ini tidak menutup dengan sempurna. Ini tidak menutup dengan sempurna. Misalnya kita makan sambil berbicara. Kita makan sambil berbicara, kadang pada epiglotis di sini masih terbuka sehingga makanan akan masuk ke saluran pernapasan. Nah, itu yang menyebabkan tersedak. Maka kalian semua ya anak-anakku semua, kalau makan jangan diiringi dengan bicara atau makan diiringi dengan bersendagurau, jangan. Kita tidak tahu nanti kalau sampai tersedak, peristiwa tersedak itu sakit sekali. Karena seharusnya makanan itu masuk ke dalam saluran pencernaan, tapi tidak masuk. Masuknya ke saluran pernapasan. Ini. Pada laring, selain terdapat ada jakun, ada epiglotis, juga pada laring didapati pita suara yang menghasilkan suara. Makanya kita bisa bersuara, kita bisa bernyanyi merdu ya, gitu. Ada pada bagian laring. Tadi kalian sudah saya suruh untuk mencoba untuk memegang bagian leher, terus bicara, terus adanya yang bergetar, ya, itu pita suaranya menghasilkan suara. Selanjutnya setelah laring, maka trakea ini trakea. Trakea ini seperti ini trakea. Terbentuk dari cincin. Ini cincin-cincin yang menumpuk, ini trakea, cincin-cincin yang menumpuk. Jadi cincin-cincin ini ya, itu terdiri dari tulang rawan. Trakea ini akan bercabang menjadi bronkus. Jadi bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Jadi bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Yang pada ujung ini bronkus, kita perhatikan bronkus ini, di sini ada ini bulatan-bulatan kecil ini. Bulatan-bulatan kecil yang terdapat pada ujung bronkiolus ini disebut dengan alveolus. Jadi alveolus itu merupakan bulatan-bulatan kecil pada ujung bronkiolus. Alveolus sendiri di sini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan gas CO2. Jadi gas oksigen dan karbon dioksida. Mengapa kok tidak langsung ke paru-paru? Kan dalam paru-paru ini sudah terdapat bronkus, bronkiolus.
dan alveolus. Dan di sini ada diafragma. Ini diafragma ini merupakan sekat antara rongga dada dengan rongga perut, disebut dengan diafragma. Pada soal-soal tes atau soal ujian itu sering dimunculkan soal respirasi pada manusia itu, mungkin kalian akan diberikan gambar menunjukkan bagian-bagian gambar, atau mungkin juga kalian disuruh untuk mengurutkan. Contohnya, urutkan organ sistem respirasi manusia. Jadi yang pertama, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Misalnya kok tidak ada bronkus, bronkiolus, alveolus, Bu? Langsung rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Iya, tidak masalah, karena dalam paru-paru tersendiri nanti sudah terbentuk ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, itulah tadi penjelasan tentang organ pernafasan pada manusia. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan yang terpenting adalah jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan olahraga. Demikian pembahasan mengenai organ atau alat pernafasan pada manusia. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.